Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita datang di rumah Tuhan dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kemurahan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, baik jemaat Tuhan, baik yang di sini maupun yang mengikuti secara online, kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja merasa tenang. Daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Mari sama-sama naikkan pujian. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kekelaman dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatan. Dia kota bentengku, kota bentengku,
Haleluya. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak, terima segala pujian. Hanya Engkau yang layak. Haleluya. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Haleluya. 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 Oh. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Haleluya. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Saya mohon Ibu Gembala untuk bisa membuka ibadah pada pagi hari ini. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri. Tuhan Allah perlindungan keselamatan kita semua. Dia patut terima pujian, hormat, syukur yang dalam dari kita. Angkat hati, angkat kedua belah tangan saudara. Datang dengan penuh kasih, penuh cinta, penuh kerinduan akan Tuhan. Haleluya. Tidak ada Allah lain seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Yang indah kami masuk hadirat Tuhan. Terima kasih kami bisa ada kesempatan untuk berbuat bakti kepada Tuhan. Kami siapkan hati, pikiran, perasaan kami untuk menaikkan pujian, hormat, syukur kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-hambamu yang melayani pujian musik. Mendatangkan hadirat Tuhan, kami nikmati bersama. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Supaya kami semua bisa menikmati hadirat Tuhan yang heran. Ajaib, hadirat Tuhan yang menyegarkan kami, menyukakan kami. Membuat kami kuat di dalam Tuhan. Hamba buka, tabiskan kebaktian pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekali lagi berikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan salam kanan kiri, katakan
Selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian. Kita agungkan, kita tinggikan Dia. Karena kekuatannya yang besar. Haleluya. Oh, gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Serukan bersama-sama. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Muliakan nama Tuhan. Haleluya. Oh, gerakkanlah, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, amin. Kita masih memuji Tuhan. Haleluya. Oh, hidup bersama Tuhan adalah pilihan yang tepat. Haleluya. Ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenaran
lakukan, perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Katakan sahabatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya, lama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Berkat sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dan Dia selalu berada bersama kita. Dan Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita masih tetap memuji Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tak ku andalkan, oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, oh, Kau tetap selamanya, sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Allah kekuatan kita, amin Bapak Ibu Saudara, Dia sumber kekuatan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita perlu firman untuk kekuatan, untuk hidup yang penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita. Sekali lagi kita akan naikkan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, besar pengorbananmu
Indah Tuhan, tidak ada yang seperti dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Biarlah terima segala pujian dan kemuliaan. Biarlah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Dialah Allah keselamatanku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu bersama dengan Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah nama-Mu yang kudus. Tiba kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau akan berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu. Biarlah hikmat, marifat, dan urapan dari yang maha tinggi ada di atas hamba, dan biarlah yang disampaikan adalah benar-benar isi hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi jemaat-Mu Tuhan, urapi kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami memperoleh berkat dan penyertaan Roh Kudus tetap ada selama kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saya serahkan pada pemberita firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bersukacita hari ini sebab hanya dekat Allah saja setiap kita mendapatkan ketenangan. Dia adalah kota batu perlindungan setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Dia yang melawat setiap kita, Dia yang mengurapi hamba-hambanya, Dia ada di tengah-tengah kita, Dia menjamah dan inginkan hidup kita sempurna seperti Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dari Ibu Gembala saya bisa melayani kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita akan buka bersama-sama di Hakim-Hakim 3. Kita mulai dari Hakim-Hakim 2, ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23, kemudian disambung Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 2 ayat 1 sampai ayat 23, disambung Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Dengan judul perikop, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim.
2, 3. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan pada Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya dan mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan dengan tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja
kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengar perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel itu diam di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu menjadi istri mereka dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu serta beribadah kepada Allah orang-orang itu. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Panjang hari ini, tapi ada satu gambaran yang kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada masa awal-awal bangsa Israel ya, setelah zaman Musa dan zaman Yosua. Kalau firman Tuhan tadi kita baca Hakim-Hakim 2, ya, di Hakim-Hakim 2 dinyatakan bahwa mereka bangsa yang tidak lagi mengenal pengalaman dengan Tuhan, tidak melihat secara langsung kebesaran kuasa Tuhan, sehingga mereka hidup semau-maunya sendiri. Waktu Tuhan pilih seorang hakim, Tuhan angkat seorang hakim, mereka taat kepada Tuhan. Tapi begitu hakim itu mati, mereka mulai beralih daripada Tuhan. Nah, jadi Tuhan bangkit murka Tuhan. Karena apa? Bangsa Israel melupakan perjanjian dengan Allah. Bahwa kalau kita lihat secara umum, Alkitab itu dibagi dua bagian besar, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Bedanya apa? Apa perjanjian lama, apa perjanjian baru? Perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Untuk membebaskan bangsa Israel ya, dalam pimpinan Musa masuk ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Yosua. Sedangkan perjanjian baru adalah perjanjian Allah dan setiap kita orang-orang tebusan Allah. Ya, di mana sama konsepnya. Tuhan akan menyertai bangsa Israel di saat bangsa Israel memang berharap penuh hanya kepada Tuhan. Tuhan memberikan makanan di saat tidak ada makanan, memberikan mana di padang gurun, mendatangkan burung-burung menyerahkan dirinya untuk dimakan. Sebagai protein, katanya bosan dimakan mana. Nah, tapi bersungut-sungut, itu dari zaman Musa sudah terjadi. Bersungut-sungut, tegar tengkuk, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak setia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, biar kita mau menjadi bangsa yang setia. Anak-anak Tuhan yang setia kepada firman Tuhan. Kita adalah anak-anak perjanjian baru, kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan kehidupan yang kudus, sebab tidak ada dosa yang bisa membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Justru malah memisahkan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau hari-hari ini ya, kalau kita lihat hakim-hakim mereka adalah di perjanjian lama ada pahlawan-pahlawan Tuhan. Di Hakim-Hakim 3 tadi, di ayat yang kedua dikatakan maksudnya hanyalah supaya keturunan orang-orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Kita bangsa Israel rohani. Ya. Wah, bukan kita angkat-angkat bendera bintang Daud itu, bukan juga kita mau angkat pun kita nggak bisa jadi bangsa Israel. Secara hukum kita warga negara bangsa Indonesia. Tetapi secara rohani kita adalah bangsa-bangsa pilihan Allah yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita tidak hidup di masa kesaksian para rasul-rasul di perjanjian baru. Kita bukanlah Yohanes yang melihat Yesus di kayu salib. Ya, kita bukan orang Lukas ya yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang berjalan melihat perjalanan Tuhan Yesus, yang tahu silsilah Tuhan Yesus dari awal kelahirannya, orang-orang tuanya sampai karya-karya besarnya yang ditulis dalam firman Tuhan. Kita tidak langsung dalam situ.
Kita orang-orang yang mengenal lewat firman Tuhan, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat para penginjil, lewat gembala yang menyampaikan firman Tuhan, kita menjadi mengenal Tuhan. Tetapi pengalaman secara langsung mata dengan mata kita bukan, ya. Jadi apa yang terjadi di ayat 2 ini, Hakim-Hakim 3 ayat 2 ini, demikian juga akan terjadi pada setiap kita, yaitu Tuhan akan melatih kita berperang. Amin. Latihan perang itu mudah atau gampang? Gue gak ada pilihannya ya. Mudah atau gampang? Susah. Sekarang mau jadi menterinya presiden, dilatih wajib militer. Masuk dalam camp pelatihan militer. Ya. Harus dilatih untuk berperang. Dilatih menjadi pahlawan. Katakan kanan kirimu, engkau adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Katakan pada dirimu, aku adalah pahlawan Kristus. Amin. Siap dilatih oleh Tuhan? Amin. Belum. Puji Tuhan. Tanggal ini, hari ini 10 November, ya, adalah hari pahlawan. Kita sebagai warga Surabaya, arek-arek Surabaya, kita bangga akan hal ini karena ada tokoh dari Surabaya yang bernama Bung Tomo yang berpidato, luar biasa pidatonya. Saudara-saudara, kita sedang dijajah Belanda, padahal sudah merdeka, gitu ya. Tapi mereka mempertahankan, ayo, untuk tetap mempertahankan kemerdekaan, merdeka atau mati. Selamat Hari Pahlawan ya bagi bangsa Indonesia, kita adalah juga pahlawan-pahlawan Kristus. Nah, mereka berperang melawan Belanda, ya. Indonesia melawan Belanda, tapi pada perjanjian lama juga digambarkan pernah terjadi juga legenda yang sangat fenomenal, yaitu Daud melawan Goliat, David versus Goliat, gitu ya. Nah, ini satu kali ada Dani bergabung lagi ya bersama-sama dengan kami, dengar-dengarnya mau pelatihan pindah pekerjaan di Jawa Timur. Semoga dikabulkan doanya. Nah, entah kenapa namanya Dani, tapi kalau Noel panggil Dani ini Uncle David. Uncle David, puji Tuhan ya. Seorang anak muda yang gagah berani, yang berani melawan Goliat ini ya, berani melawan Goliat. Ada di 1 Samuel 17. Kita lihat sejenak, saya bacakan. Jadi ini kisah ya, 1 Samuel 17 itu mengisahkan tentang tibanya ayat 12, Daud tiba di medan pertempuran. Daud yang latar belakangnya hanyalah gembala, kambing domba dari ayah-ayahnya yang hanya 2-3 ekor. Wah. Yang hanyalah 2-3 ekor domba. Tetapi kali itu ayahnya khawatir karena sudah terdengar kabar bahwa bangsa Israel sedang perang lawan bangsa Mesir. Bangsa Israel sedang perang melawan bangsa Filistin sebelumnya. Sudah bisa? Oke, puji Tuhan. Nah, sedang perang melawan bangsa Filistin selama 40 hari lamanya. Jadi si Goliat ini berkata-kata, ayo bangsa Israel keluarkan pahlawanmu. Kalau pahlawan bisa melawan kami bangsa Filistin akan menjadi budakmu. Tetapi kalau aku bisa mengalahkan, kalian akan menjadi budak kami. Karena yang datang adalah perwira pilihan pemenang dari bangsa Filistin. Ya kalau kita bayangkan sekarang orang-orang UFC itu ya. Tapi ini bukan cuma yang keker ya, UFC mungkin ada yang pendek-pendek. Ada yang tinggi besar, yang tingginya ada versi bilang 2 meter, ada versi bilang 3 meter. Ya ambillah rata-rata 2,5 meter gitu ya. Pintu di depan situ ya kurang lebih segitulah tingginya. Jadi waktu anak muda berdiri dia akan, ini tingginya enggak sampai 3 meter ini bangunan ini, 2,75 dari lantai sampai atas. Kurang lebih segini tingginya. Bayangkan kita ya melawan orang tinggi kayak kalau pemainan basket itu Kobe Bryant ya lawan Shaq O'Neal mungkin gitu ya. Tinggi besar lawan yang kecil. Enggak mungkin gitu. Tapi waktu Daud datang, dia bingung, dia tanya satu demi satu, ada apa ini? Ternyata bangsa Filistin sedang mengolok-olok
bangsa pilihan Allah. Nah, kemudian Isai menyuruh Daud untuk pergi ke kakak-kakaknya. Nah, jadi ada 3 kakaknya yang ada di camp perkemahan dan suruh bawa keju untuk kepala-kepala prajurit. Suruh kasih makan lah ceritanya. Ditinggalkan kambing domba, pergi ke sana, tujuannya itu mau kasih makan, bukan berperang. Tapi apa yang terjadi? Dia tanya satu demi satu, ada apa ini, ada apa ini? Oh, ada orang Filistin yang mengolok-olok Allah orang Israel. Kemudian singkat cerita, Daud meninggalkan barang-barangnya, lalu masuk menghadap Saul, bilang saya siap untuk melawan Goliat ini. Ini Raja Saul. Nah, Daud ini bukan pertama kali kenal Saul. Jadi Daud ini adalah biasa memainkan musik untuk Raja Saul. Jadi mungkin saat itu juga Saul lagi rebah-rebahan gitu ya, sudah stres, ada masalah besar di depan, ada tagihan hutang yang besar di depan, aku tidak mungkin bisa ya menghadapi, ini terlalu besar untuk kemampuanku mungkin sekitar 1,5 meter lah lebih pendek dari aku gitu ya, ini melawan 3 meter, 2 kali lipat lebih besar daripada kemampuanku, masalah yang tidak mungkin aku bisa hadapi. Tetapi dalam ketakutan mereka muncullah Daud dan Daud bilang, aku mau melawan orang ini. Duh, kamu masih muda sekali anakku gitu. Sedangkan dia sejak masa mudanya sudah jadi prajurit. Tetapi apa kata Daud? Aku biasa mengembalakan kambing domba. Aku biasa mengembalakan kambing domba. Nah ini, seringkali beruang datang, ya mau memangsa domba-dombaku dan aku berperang melawan mereka. Bukan cuma beruang, tetapi ada singa. Nah, singanya apakah gini? Singa yang lembut hati seperti ini? Singa yang apa? Bukan ya tentunya ya. Tapi singa yang buas. Dia bilang kalau singa itu menangkap, mungkin ketutupan layar. Nah, kalau singanya menangkap dombaku, maka aku akan Oke, enggak bisa. Dia akan cabut itu janggutnya, ini saya serahkan aja. Ya, oke. Ya, next. Tetapi dia akan menjambak itu singa, kemudian dia tarik mulut singa itu, dia lepaskan, dia hajar itu singanya sampai mati. Ada satu kali ada kejadian di India, di mana ada satu orang yang jatuh ke kandang singa, kalau mungkin pernah ada yang tahu. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya tidak perlu waktu lama singa itu datang mendekat, dia tangkap orang itu, dibawa lari orang itu. Udah kayak ringan sekali orang itu. Tetapi Daud dengan gagah beraninya dia bisa melawan singa. Dia dilatih oleh Tuhan berperang lewat beruang dan singa. Melalui apa? Mengembalakan kambing domba yang tidak banyak itu. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tahu Tuhan mengasihi kita, Dia akan melatih kita menjadi pahlawan. Amin. Sehingga kalau kita dapat masalah, kita nggak perlu kita berkata-kata, aduh Tuhan ini masalah kok nggak mari-mari, Tuhan ini ada apa enggak, Tuhan peduli apa enggak sama aku, sayang enggak sama aku. Kalau kita mulai berkata-kata gitu, kita mulai berkeluh kesah terhadap kambing domba yang tidak banyak itu. Masalah ada datang, alah mek kerja sak gini ya Tuhan, masalahnya cek akene. Anaknya cuma 2 Tuhan, tapi gak mari-mari ya urusannya 2 gitu. Kalau Bu Sri ini anaknya banyak Bapak Ibu ya. Dari Philip, dari Candice, Jethro, sekarang dipercayakan banyak anak-anak, puji Tuhan. Mengalami yang namanya menjaga anak-anak tidak ada selesai-selesainya. Mau sambat bisa ya. Kalau kita mau lihat masalah dan berkata-kata yang mengeluh itu sangat bisa. Tapi mari kita belajar dari Daud. Dia tulus dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, tidak ada prajurit, tidak ada pahlawan yang, pahlawan itu tulus. Nah, kalau pahlawan itu tidak tulus, itu tidak ada pahlawan yang, tidak ada orang yang dapat disebut pahlawan kalau dia tidak tulus. Seorang pahlawan itu harus tulus dan tidak punya motivasi yang lain. Nah, itu adalah pahlawan. Yang motivasinya dia adalah peduli. Nah, sebenarnya di luar sana ada banyak orang-orang ya yang juga
Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi seorang pahlawan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat Joshua kalau saya, lewat Michael, lewat Nathan, ini mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai gitu ya, untuk melatih saya menjadi pahlawan. Amin. Demikian juga saya, kepada Bapak Ibu saudara-saudara semua, Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat membentuk sebagai pahlawan. Nah, seorang pahlawan terus tulus. Kalau misalnya tidak tulus, kalau kebaikan itu tidak tulus, itu namanya bukan kebaikan, itu namanya kemunafikan. Kalau ada orang berbuat baik, tapi dia nggak tulus, itu munafik. Nah, kalau kita belajar dari Daud, dia bukan orang yang munafik. Dia orang yang tulus dalam setiap panggilan Tuhan. Nah, sedangkan kita harus tahu bahwa kita dipanggil itu untuk menjadi pahlawan untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti Daud tadi ya. Dia adalah pahlawan, dia tidak tahu kalau dia akhirnya jadi pahlawan. Yang dia tahu dia setia dalam prosesnya Tuhan. Tapi saat dia masuk dalam suatu permasalahan ya, yang terjadi di orang-orang Israel, dia muncul sebagai pahlawan. Dengan quotes yang paling keren adalah, kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang dengan nama Tuhan. Saat dia tahu dia ada bersama dengan Tuhan, dia berani menghadapi setiap masalah yang ada. Setiap kita Bapak Ibu, mari kita mau jadi pahlawan buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita buka di Titus 2 ayat 7. Titus 2 ayat 7 dituliskan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu. Sudah dapat? Titus 2 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Kita kerja harus sungguh-sungguh, amin. Kerja harus sungguh-sungguh, amin. Tidak tipu-tipu, amin. Amin. Setia ya, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan dalam perkara yang besar. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pahlawan dalam kebaikan. Sekarang bukan bangsa Filistin lagi yang Tuhan panggil kita. Nah, seorang pahlawan itu harus tulus. Dia harus punya motivasinya cuma satu ya, peduli. Oke, next. 2 hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama, kita harus baik. Amin. Kita harus baik. Baik ini apa? Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita harus baik. Wah, kalau kita udah menjadi tokoh ya di kalangan masyarakat misalnya, tapi tingkah laku kita nggak baik, perbuatan kita nggak baik, hati kita nggak baik, story kita nggak baik, kita like postingan-postingan yang nggak baik, ini belum bisa dikatakan jadi pahlawan. Tapi perilaku kita harus baik. Sama-sama katakan, harus baik. Aku harus menjadi baik. Amin. Yang kedua adalah kita harus peduli. Kita harus peduli. Peduli apa? Peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, peduli ini ada 2. Ada yang kepo, yang namanya kepo. Ada yang pernah tahu kepo? Nah, bukan Korean pop ini ya, bukan Korean dance, bukan. Kepo itu sama peduli itu beda. Gitu. Kepo sama peduli itu beda. Kalau kepo itu sukanya ngomongin urusan orang. Nah, tapi pengen tahu, nah, apakah dia peduli? Enggak peduli. Mau orang itu selesaikan masalahnya, mau tidak selesaikan masalahnya, mau semakin susah hidupnya, mau semakin sengsara, enggak peduli. Tapi kalau semakin bahagia, wah di kata-kata yang lain. Oh ini karena ini, enggak ini. Nah, itu hanya kepo. Tapi kalau peduli, dia mau tahu keperluan orang dan bisa menjawab apa yang kita bisa lakukan bagi orang tersebut. Kalau misalnya kepo hanya sebatas mau ngurumpi aja, ngomongin, tapi kalau peduli itu benar-benar care dan peduli.
Sama-sama ya, cari tahu kebutuhan orang. Kalau kita tahu ada main ke rumah orang, berasnya habis, dan kita tahu bukan karena sibuk ya, tapi ya kalau karena sibuk sekalipun enggak apa-apa. Ini kok tak belikan beras gitu. Nanti ganti ya, nah, paling enggak sudah dibantu kan, beliau itu sudah menolong banget. Satu kali ini saudara saya yang datang dari jauh ini datang, kasih saya tugas untuk pergi ke tempat yang jauh-jauh. Gimana maksudnya? Iya, pokoknya kasih aku tugas. Maksudnya gimana? Aku nganggur di sini, aku nggak tahu mau ngapain. Kasih tugas. Oke, ini coba tolong beli tawa ya, beli tawa bawa ke gereja gitu. Cuman deket itu yang jauh-jauh sekali. Wis lakukan dulu satu persatu, nanti sampai sana mungkin ada perlu lain, tanya Ibu Gembala ada perlu apa, kamu lakukan. Ya, jadi peduli, didatangin, berarti menurut saya orang ini peduli bahwa saya ini sebenarnya ada kebutuhan di luar tapi tidak bisa melakukan, dia mau membantu menolong. Satu kali kemarin untuk acara Ibu Gembala ya, Ibu Gembala ulang tahun hari Sabtu. Nah, setelah ibadah selesai, ada satu anak muda itu yang datang naik lagi ke gereja untuk mengatur apa yang bisa diatur. Kursi-kursi mulai ditata, mulai yang nggak beres mulai dirapikan. Besok pagi ada pahlawan kita ya Pak Jadi mulai membersihkan. Sudah terkurang pekerjaannya, berkurang. Jadi kita perlu peduli. Nah pahlawan itu kayak gitu, nggak harus disuruh dulu baru maju ya, itu namanya pekerja. Kalau disuruh dulu baru maju. Tapi kalau dengan inisiatif kita maju, itu namanya peduli. Amin. Mau peduli untuk pekerjaan Tuhan, mau peduli untuk rumah Tuhan. Amin. Tanya Ibu Gembala gereja perlu apa, nanti ada jawabannya ya. Kita sama-sama mau berjuang. Kita mau buat Natal, mari kita satu hati sepakat mengerjakan pekerjaan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita buka di Matius 15 ayat 32. Di mana Matius 15 ayat 32, Yesus menjadi keteladanan dalam kepedulian. Setelah Yesus mengajar, ada murid-murid Yesus yang menyuruh orang banyak itu pulang. Matius 15 ayat 32. Tetapi Yesus sangat perhatian. Ditulislah, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Bayangkan ya, orang pergi ngikuti Yesus, kalau dia bawa makanan 3 hari harusnya makanan sudah rusak ya. Jadi Yesus tahu mereka tidak punya makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Puji Tuhan. Ini kasih Yesus. Peduli sama orang. Yesus enggak mau orang sampai lapar, lihat orang lapar, orang pingsan, nanti Tuhan enggak mau. Dan gereja Permata Mahkota melakukan ini. Setelah ibadah ada makan-makan. Ya puji Tuhan lewat hambanya yang memberkati, lewat tenaga-tenaga yang juga memasaknya, menyediakan. Ini melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin. Kita mau peduli sama orang lain. Amin. Kalau ada lihat orang lapar, kita bantu mereka makan. Kalau cuman kita tahu kita lapar, kita cuman beli makan untuk kita, ya itu wajar. Tapi kalau kita melihat orang lain, kita makan, kita lihat orang lain, kita bisa berbagi dengan orang lain, itu adalah anak Tuhan yang sejati. Kalau kita melayani, ya tapi tidak punya belas kasihan, kita belum bisa disebut sebagai pengikut Kristus. Kalau kita orang Kristen tapi nggak punya belas kasihan, kita belum jadi pengikut Kristus. Sebagai orang Kristen kita harus juga punya penuh dengan belas kasihan. Lewat anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan kasih makan 5.000 orang. Jadi melakukan, ada pahlawan-pahlawan di sekitar kita. Kondisi ini, ya kondisi kelaparan yang terjadi lewat murid-murid Yesus menghadirkan, memunculkan ada satu pahlawan yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Puji Tuhan, sudahkah kita melihat hidup ini sebagai kita itu dipanggil Tuhan untuk menjadi pahlawan buat orang-orang sekitar kita. Nah, kita buka di Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Lukas 10 ayat 33 sampai 35. Orang Samaria yang baik hati.
Jadi kalau orang Samaria itu dia menolong orang yang tidak dia kenal. Nah, pahlawan itu menolong orang yang tidak dia kenal. Kalau menolong orang yang kita kenal itu gampang. Tapi kalau menolong orang yang tidak kita kenal itu tidak mudah. Lalu datanglah seorang Samaria dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Padahal kalau kita tahu sebelumnya ya, ada 2 orang yang melewati juga, yaitu orang Lewi dan imam melewati itu. Tapi tidak punya belas kasihan. Ini yang tadi saya maksudkan. Orang yang sibuk melayani, ya, belum tentu punya belas kasihan. Apalagi kalau melayani dan bekerja, wah itu tantangan juga lebih besar. Orang yang bekerja, kita perlu juga punya hati penuh dengan belas kasihan. Kalau kita melayani tetapi tidak punya belas kasihan, kita bukan pelayan Tuhan. Makanya kita bukan bilang di sini adalah pemain musik, bukan. Kita sebutkan orang-orang yang ada di atas mimbar ini adalah pelayan musik. Kita menjadi seorang pelayan. Jadi ini bukan pemain multimedia, bukan, pelayan multimedia. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita perlu punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Katakan amin dong. Aku mau punya belas kasihan. Katakan dalam hati kita, aku mau punya belas kasihan. Ya. Nggak gampang nolong orang. Apalagi orang nggak dikenal. Apalagi orang yang tidak, bukan keluarga, yang lahir tidak dari silsilah keluarga kita. Beda ras, tidak gampang. Tetapi ayo anak-anak Tuhan, layanilah seorang dengan yang lain. Melayani Tuhan, menjadi pelawan. Jadi gini, dalam kisah Samaria ini, orang di luar sana ya yang tidak mengenal orang Israel ini menjadi pahlawan buat orang Israel. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengetuk hati setiap kita. Mungkin kita sudah tahu ada orang yang perlu ditolong. Ada orang yang perlu dibela kebutuhannya. Tapi ayo, kalau kita cuma melihat saja, mulai berpikir, ayo kita bantu. Kita saling menolong. Ya. Kita saling menolong satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang saling memerlukan, ini ada kesaksian ya. Kesaksian di mana kita habis buat kegiatan akupuntur di waktu yang lalu. Apa yang terjadi, di mana kemarin sudah disaksikan bahwa Mala datang ke situ. Yang awalnya memang Mala mempersiapkan diri untuk tidak datang ke gereja. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya sampaikan, ada kegiatan setelah ibadah yang adalah akupuntur. Nah yang terjadi setelahnya, yang terjadi sebelumnya Mala sudah sakit dalam waktu yang lama. Udah 2 bulan yang lalu yang mulai sakit dan mulai puncaknya waktu-waktu itu di mana sampai tidak bisa jalan. Saya percaya Roh Kudus yang mengingatkan. Saya lagi telepon pasien yang berpengaruh yang suka ajak-ajak orang datang ke praktekan. Saya mulai telepon satu persatu dan sudah selesai saya telepon, saya itu mau istirahat. Sudah selesai saya telepon. Tetapi kemudian tiba-tiba Roh Kudus bisikkan, Mala gitu. Dalam pemikiran saya supaya Mala mau ajak orang-orang di sekitarnya untuk datang ikut kegiatan akupuntur. Siapa tahu ada yang sakit dan yang perlu ditolong. Ternyata waktu Mala angkat telepon dia penuh dengan rintihan. Aku sakit, udah gak bisa vokalnya udah gak jelas. Aku sakit. Sakit gimana Mal? Iya loh besok kamu bisa datang, aku gak bisa jalan aku ini pakai pampers gitu. Oh puji Tuhan, loh bukan puji Tuhan ya, maksudnya puji Tuhan ada orang sakit yang terdeteksi gitu. Nah ya. Sampai akhirnya setelah kemarin kami besuk dia sembuh, malah bilang gini, terima kasih ya puji Tuhan. Kalau Koko gak telepon aku saat itu mungkin gak ada orang yang tahu kalau aku sakit. Mungkin dia sakit tapi gak sambat, bilang sakit tok gitu ya. Nah kita gak pernah tahu ternyata lewat kegiatan itu ya malah tidak diterapi, tidak ditusuk pada saat itu karena sakitnya sudah parah dan memang harus masuk ke rumah sakit. Dan terbukalah jalan untuk malah ke rumah sakit dan dapat fasilitas bisa dirawat dan bisa pulih. Hari-hari ini mulai pulih. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ada lihat orang-orang di sekitar kita yang perlu bantuan, jangan tunda-tunda langkah kaki kita untuk melayani. Jangan tunda kaki kita untuk melayani. Apa tadi panggilan Tuhan? Sebagai pahlawan Tuhan,
kita harus baik. Kehidupan kita harus baik. Kehidupan kita harus diproses. Tapi yang kedua juga kita harus peduli. Puji Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan bagi setiap kita, kita mau peduli terhadap orang di sekitar kita. Matius 25 ayat yang ke-40 dikatakan, Matius 5 ayat yang ke-40, Matius 25 ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Kalau kita bergumul untuk salah satu orang, ya mungkin orang kerja kita, atau tetangga kita, atau orang yang kita kenal, berdoalah, berjuang, bantulah mereka setelahnya dengan hal-hal yang nyata untuk kita bisa menolong satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi pahlawan seperti Daud, di mana singa dan beruang akan melatih kita menjadi pahlawan, menjadi kuat, dan kita juga punya karakter yang penuh dengan peduli dengan orang sekitar untuk kita bisa menolong dan menjadi pahlawan. Selamat berjuang pahlawan-pahlawan Kristus dalam ladang Tuhan, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, terhadap suami, ya, terhadap istri, ya, kita menjadi pahlawan buat mereka. Bukan cuma waktu pacaran. Enak kalau pacaran terus, wah sukanya jadi pahlawan. Ya benar ya Ko Erik ya. Ko Erik ini saya angkat topi dia. Jadi setia gitu ya. Pacarannya lama sekali. Enggak berganti-ganti kekasih ya. Tetap satu dan setia sampai pernikahan. Tidak untuk mendapat keturunan tidak mudah. Tapi setia tetap ya dalam pelayanannya akan Tuhan. Terhadap istrinya juga setia. Di luar sana ada ya. Pasangannya nggak bisa punya anak, ya udah aku cari pasangan lain yang bisa kasih aku anak. Tapi kok Erik setia dan menjadi pahlawan punya anak. Ya, pahlawannya jadi banyak sekarang, istri juga anaknya. Kita adalah pahlawan-pahlawan Tuhan ya. Kita adalah pahlawan yang gagah berani. Kita akan sanggup mengalahkan beruang dan singa di depan kita, dan orang-orang yang perlu ditolong Tuhan akan pakai kita untuk menjadi pahlawan bagi mereka. Bagi anak-anak kita, bagi saudara kita, bagi gereja kita, bagi pekerjaan Tuhan, jadilah pahlawan Kristus yang mulia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan melatih kita untuk menjadi pahlawan. Dan seorang pahlawan tidak hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Seorang pahlawan tidak hanya akan memikirkan dirinya sendiri. Tuhan mau pakai kita untuk peduli terhadap orang lain, untuk membawa orang lain kepada keselamatan, untuk membentuk orang lain menjadi pahlawan. Tetaplah menjadi pemimpin dimanapun engkau berada, di rumah saudara, di rumah tangga saudara, tetaplah jadi pemimpin. Di dalam pekerjaan saudara, jadilah pemimpin untuk menolong orang-orang ada sekitar kita. Membawa orang sekitar kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap pengajaran kita, biarlah Tuhan jadi pemimpin atas setiap kita. Membawa setiap orang yang lemah menjadi kuat, orang yang sakit disembuhkan, orang yang susah dihiburkan. Tuhan pakai kita menjadi orang yang peduli terhadap sekitar kita. Sudah cukup untuk kita memikirkan diri kita sendiri, menyamankan diri kita sendiri, self me time kita sendiri. Kita mau memikirkan orang-orang, kita mau bertindak, menolong, kita mau keluar dari rumah kita, melihat orang-orang di sekitar kita, dan kita menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita bawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dalam kehidupan ini mungkin kami banyak memikirkan diri kami sendiri. Tapi kami mau mulai saat ini Tuhan
menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau menjadi pahlawan seperti apa yang Tuhan panggil untuk menolong orang-orang di sekitar kami, untuk membela orang-orang yang lemah, untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, untuk menyembuhkan Tuhan. Mereka yang terluka, Tuhan pakai kami dengan urapan Roh Kudus, menolong kami, melihat orang yang membutuhkan, dan kami menjadi pahlawan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagimu Tuhan segala pujian, segala kemuliaan, hormat untuk selama-lamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, Roh kekuatan, Roh hikmat, Roh damai sejahtera, Roh penolong, Roh yang mengurapi kita semua. Terima semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah benar-benar jadi berkat. Hidup ada besar kepedulian untuk keperluan sesama. Hiduplah berkelimpahan, berkemenangan, untuk masalah-masalah ditolong Tuhan. Dan semua kita bertekad untuk lebih dan lebih lagi jadi berkat, jadi garam dan terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu saudara semua. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Mari sama-sama naikkan pujian. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kekelaman dan bawaku masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Hanya dekat